Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur Rahman dari kelas HTN 5F dengan NIM 12610320325. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip dan asas peradilan agama. Sebelum kita masuk ke prinsip dan asas peradilan agama, perlu kita ketahui bahwasanya pengadilan agama adalah sebutan atau literatur resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan agama atau kekuasaan kehakiman yang syah di Indonesia. Peradilan agama sendiri juga salah satu di antara 3 peradilan khusus yang ada di Indonesia, yang mana 2 peradilan khusus lainnya adalah peradilan militer dan juga peradilan tata usaha negara. Lalu kita masuk kepada prinsip peradilan agama. Kata prinsip yang dimaksud di sini adalah kebenaran universal yang inherent dalam peradilan Islam dan menjadi titik tolak penggunaannya. Dalam membicarakan prinsip peradilan dalam Islam, maka merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam secara universal seperti yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, yang mana terdiri dari yang pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid menyatakan bahwa manusia itu ada di bawah suatu hukum yang sama atau ketetapan hukum yang sama, yakni mengisahkan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Yaitu prinsip keadilan ini sangat relevan dengan lembaga peradilan, yang karena tujuan orang datang ke pengadilan yaitu untuk menuntut keadilan yang merasa sudah dirampas oleh orang lain. Yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Perlu diketahui amar ma'ruf nahi munkar yaitu memiliki arti memerintahkan kebaikan dan juga melarang kejahatan. Atas dasar prinsip ini dalam hukum Islam itu ada perintah dan larangan yang terkenal dengan wajib, sunnah, haram, makruh, serta mubah. Yang keempat yaitu prinsip al-musawah atau persamaan. Persamaan di depan pengadilan merupakan prinsip hukum acara dalam peradilan yang harus ada, karena hal ini sangat berkaitan dengan prinsip keadilan yang ada di awal tadi. Yang kelima yaitu prinsip at-ta'awun atau tolong-menolong. Pelaksanaan tugas hakim di pengadilan pada hakikatnya yaitu harus dilandasi dengan tolong-menolong sesama manusia, karena hakikatnya seorang manusia itu harus juga saling tolong-menolong. Yang keenam yaitu prinsip al-hurriyah atau kemerdekaan atau kebebasan. Kebebasan dalam Islam itu dijamin baik kebebasan universal maupun kebebasan secara kolektif, karena hanya peradilan yang baik, yang bebas dan merdekalah yang dapat diperkirakan menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya, yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya negara hukum. Lalu kita masuk ke penerapan prinsip dalam praktik hukum acara peradilan agama. Yang pertama yaitu prinsip tauhid yang direalisasikan dengan adanya asas ketuhanan, asas personalitas keislaman, dan asas mengadili berdasarkan hukum Islam di lingkungan peradilan agama. Lalu prinsip mempersamakan antara pihak di depan hukum al-musawah atau prinsip keadilan. Prinsip ini berkaitan antara pembersamaan ataupun pengadilan. Yaitu yang ketiga yaitu prinsip at-ta'awun atau saling membantu. Prinsip ini dalam hukum acara peradilan agama direalisasikan dalam asas aktif memberi bantuan. Dalam yang keempat yaitu asas pembuktian. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa baik pembuktian maupun sumpah dibebankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Yang kelima yaitu prinsip perdamaian, atau prinsip ini direalisasikan dalam asas islah atau upaya mendamaikan. Yang terakhir yaitu prinsip tidak terikatnya hakim dengan putusannya yang terdahulu. Oke, kita masuk kepada asas peradilan agama ya. Yang mana asas peradilan agama ini terbagi menjadi 4, yaitu asas umum peradilan agama, asas khusus kewenangan peradilan agama, asas penyelesaian perkara perdata agama, dan yang terakhir itu asas kedudukan pejabat peradilan agama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait prinsip dan asas dalam peradilan agama. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.